Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendar Dwi Payana, dosen informatika Universitas Budiah Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik mata kuliah yang saya ajarkan di kampus, di kelas ya, khususnya di kelas program studi teknik informatika, yaitu tentang pemrograman web. Ya. Oke, apa itu pemrograman web? Ya, pemrograman web adalah sebuah konsentrasi ilmu atau bidang ilmu yang memiliki tingkat keilmuan pemrograman. Ya, pemrograman di mana pemrograman ini sangat diminati oleh banyak kalangan. Ya, tidak hanya di informatika, bahkan di luar bidang studi ini. Tetapi program pemrograman web ini, kalau kita lihat banyak sekali perkembangannya, terutama di e-commerce ya, yang seperti kita kenal ada Tokopedia, ada Bukalapak dan lain-lain, itu menggunakan teknologi web ya, walaupun ada yang di bagian mobile-nya atau platform Android ataupun Apple ya. Nah, tentang pengetahuan dasar ini ya, tentang pemrograman web ini hanya dipelajari di sebagian program studi, khususnya tentang ilmu komputer ya, dan juga informatika ya. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh tentang pemrograman web, kita harus dulu mengikuti beberapa pengetahuan mengenai pemrograman web ini, terutama dari sisi mata kuliah sebelumnya, yaitu algoritma dan struktur data. Dan itu adalah dasar pemrograman sebelum kita beralih atau menuju ke pemrograman web. Jadi mahasiswa yang saya ajarkan itu pasti sudah belajar dulu di mata kuliah algoritma dan struktur data. Kemudian mereka akan diajarkan bagaimana belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah mengetahui konsep program atau instruksi atau perintah komputer secara dasar, bagaimana input, proses, dan outputnya bagaimana diproses dalam sebuah komputer. Kemudian mengetahui istilah-istilah dasar dari pemrograman. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemrograman web ya, yang kita butuhkan itu pasti menggunakan browser, karena kita aksesnya melalui aplikasi yang bernama browser. Ada banyak sekali browser di dunia ini. Kita bisa download aja di berbagai platform, apakah itu macOS, Windows maupun Linux, itu cukup banyak ya. Di antaranya ada Google Chrome, ya, itu punya Google. Kemudian ada Firefox, ada Safari, kemudian ada Opera, dan miliknya Microsoft itu ada Microsoft Edge. Ya, kemudian dari pengetahuan tentang pemrograman web, kita harus lebih dulu melihat atau mereview web-web yang pernah dibuat di zaman dulu dan revolusinya bagaimana. Nah, contohnya seperti ini. Ada Amazon ya, website Amazon yang seperti kita ketahui bahwa Amazon inilah sebuah platform e-commerce ya, yang pertama kali ya. Kemudian Amazon ini beralih ya, ke berbagai model upgrade. Dari awal dengan menggunakan pemrograman yang sederhana sampai beberapa versi selanjutnya, sehingga barulah berubah beberapa versi yang lebih baik ya. Seperti berikut ini, Amazon seperti ini adalah Amazon yang sekitar tahun 90-an sudah ada ya. Kemudian selanjutnya ada seperti ini ya, ini udah masuk ke era 2000-an. Kemudian selanjutnya ada Facebook ya, dahulunya seperti ini, kemudian beralih ke seperti ini, dan selanjutnya yang lebih modern lagi. Jadi itulah revolusi website yang mungkin dari yang sederhana hingga yang modern seperti saat ini ya. Nah, siapa penemu atau pencipta pemrograman web ya, yang harus kita kenal itu sebenarnya adalah dia yang bernama Tim Berners-Lee. Dia yang mencipta pertama kali bahasa pemrograman untuk pemrograman web ya. Di antaranya ada HTML atau secara kepanjangannya itu adalah Hypertext Markup Language. Kemudian dia juga menemukan HTTP untuk transfer protokolnya. Kemudian ada www, website browser, ya, web server, dan halaman web. Nah, itu dia yang menciptakan sehingga sekarang kita rasakan cukup banyak manfaatnya. Nah,
Dan dia juga ya, tim Berners-Lee ini mempunyai organisasi untuk melakukan standarisasi pemrograman web ya. Dia membuat sebuah konsorsium yang namanya World Wide Web Consortium atau W3C ya. Nah, suatu konsorsium yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar web yang dalamnya itu seperti HTML, ya, kemudian ada XML, ada CGI, ada DOM pada JavaScript dan seterusnya, itu sudah distandarisasi oleh konsorsium ini. Nah, bagaimana melakukan atau belajar pemrograman web di Universitas Budaya Indonesia? Kita memiliki kurikulum yang cukup lengkap ya, baik untuk pemrograman web. Kita ada belajar pemrograman web 1 ya di semester 3 dan pemrograman web 2 di semester 4. Nah, yang akan kita pelajari di pemrograman web ini yaitu yang paling utama adalah HTML, Hypertext Markup Language. Nah, ini adalah HTML, bahasa pemrograman yang wajib dipelajari, tapi dia bukan sebuah pemrograman tetapi bahasa yang kita buat sebuah strukturnya sehingga terbentuklah sebuah halaman website ya. Kita membentuk dengan HTML ini, dengan HTML ini kita bisa membuat sebuah halaman website. Kemudian ada CSS, itu untuk stylenya. Jadi kalau di HTML kita hanya membuat sebuah struktur tulisan, tetapi di CSS kita bisa berikan dia style atau warna, kemudian perilaku websitenya, ada teks berjalan ataupun bentuk-bentuk komponen yang ada di dalamnya, itu semua bisa dilakukan oleh CSS karena dia bisa melakukan styling pada halaman, sehingga desain itu lebih kepada estetika kecantikan atau desain yang baik, yang menarik gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh JavaScript CSS. Kemudian ada JavaScript. Nah, JavaScript adalah salah satu topik yang juga kita ajarkan di kampus ya. Kampus ini JavaScript ini adalah logika atau logik yang kita pelajari. Dalamnya ada pemrograman ya, dalamnya ada perhitungan algoritma, kemudian ada aritmatika, ada pengkondisian dan lain sebagainya. Nah, ini HTML, CSS dan JavaScript ini namanya disebut dengan pemrograman di sisi klien atau client side programming ya, atau di sisi klien. Nah, kita hanya bisa buka dengan browser dan itu sudah bisa jalan gitu. Udah bisa jalan pemrogramannya. Nah, tetapi ada yang lainnya seperti PHP dan ASP itu di bagian server side programming atau pemrograman di sisi server, di mana program ini akan ditaruh dalam sebuah server, kemudian akan memberikan layanan kepada klien, itu dari sisi browser ya. Nah, PHP akan kita pelajari juga ya di dalam ini. Nah, bagaimana selanjutnya, yaitu Hypertext Markup Language ini bisa dibuat atau dibuat halamannya dalam sebuah browser itu dengan menggunakan bahasa HTML ini dalam sebuah file yang berekstensi HTML. Misalnya index.html. Ya, kita bisa buat strukturnya, di situ ada header ya, di mana judul-judul itu ada, kemudian ada body yang terdapat dalamnya sebuah konten ya, tulisan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah struktur atau kerangka dasar dari HTML, yaitu pertama kita harus dulu buat yang namanya tag ya. Nah, ada garis seperti siku tutup ya, kurung siku tutup, kemudian ada kurung siku buka. Nah, itu di dalamnya ada HTML. Nah, itu disebut dengan tag HTML. Kemudian ada tag head, ada tag title, ada tag konten di dalamnya dalam body. Nah, itu adalah struktur dasar sehingga kita mau buat sebuah judul postingan atau judul berita, maka kita bisa buat dalam contohnya di tag H1, kemudian ada P, paragraf dan seterusnya. Nah, ini belum kita style, ini masih standar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kerangkanya kita bisa lihat secara detail di text editor. Nanti kita akan pakai text editor yang sesuai dengan kebutuhan dan penyesuaian juga kepada yang membutuhkan gitu. Kemudian apa bedanya antara HTML, CSS dan JavaScript? Kalau kita lihat di sini, HTML itu hanya kita membuat sebuah kerangkanya aja atau sebuah teks tulisan yang belum di styling atau belum didesain tampilan yang lebih menarik. Belum ada warna dan seterusnya. Hanya berupa misalnya judul, paragraf, kemudian ada list, kemudian ada tabel. Nah, itu belum kita melakukan styling. Tapi dengan CSS kita seperti memberikan patung HTML seperti ini ya, patung boneka ini kita berikan baju agar dia lebih menarik gitu, seperti itu. Jadi CSS itu fungsinya untuk melakukan styling ya, cascading style sheet kepanjangannya. Kemudian ada JavaScript. Nah, JavaScript ini untuk perilaku, apakah tampilannya itu berjalan selama berapa detik misalnya, atau kita ingin menampilkan sesuatu yang
ketika kita klik tombol tersebut dia akan keluar. Nah, itu bisa dilakukan dengan JavaScript. Nah, seperti itu. Nah, untuk HTML, CSS dan JavaScript itu adalah pemrograman client side programming ya. Dan ada juga yang namanya server side programming, itu ada di bahasa pemrograman PHP, kemudian ASP, kemudian ada Node.js itu JavaScript dan lain sebagainya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita memprogram dengan menggunakan client side programming itu di sisi browser, kita bisa langsung melakukan programming tetapi langsung dibuka dalam browser tanpa membutuhkan server. Nah, tetapi kalau server side programming itu harus kita programnya itu di server. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya pada client side programming itu tidak membutuhkan server, dia hanya langsung dilihat oleh browser. Tapi kalau dengan server, dia itu harus menggunakan server ya, yang dimana server itu terdapat data yang banyak sehingga nanti pada saat dibutuhkan oleh browser akan dikirim ke browser. Nah, seperti itulah contoh dasar dari pemrograman yang kita pelajari di pemrograman web ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.